Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini hari Selasa di tanggal 28 Desember 2021. Kembali lagi bersama Zona Forex yang akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Oke, langsung aja kita lihat di time frame daily ya. Apa yang bisa kita dapat di time frame daily ini? Dengan pergerakan XAU USD kemarin ya di posisi candle terakhir ini ya, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini posisinya trennya masih kuat naik ya. Kalau kita lihat dari daily, tren XAU USD masih kuat naik. Tapi untuk saat ini dia masih mencoba untuk breakout ya, breakout area resisten ya di 1814 ya. Di harga ini ya, adalah area resisten ya di 1814, dimana harga ini belum berhasil di breakout ya di beberapa candle terakhir ya. Dua kali candle terakhir ini masih belum berhasil di breakout. Jadi untuk uji saat ini masih mencoba untuk breakout ini sebelum dia melanjutkan tren naik. Tapi kalau nanti di area resisten ini dia tidak kuat breakout, kondisinya akan terjadi penurunan. Tapi batas turunnya adalah tes uji terkuatnya, area supportnya adalah ini. Nah, ini adalah area support terkuat 1785. Nah, ini area support terkuat ketika dia memang kembali meneruskan tren turun. Kalau kita lihat kondisinya di time frame besar ya, ini trennya memang turun kalau time frame besar ya, khususnya yang melakukan transaksi jangka panjang. Kalau kita lihat trennya turun. Tapi kalau untuk transaksi yang daily, yang sehari kita bisa liquid selesai, itu kita lihat time frame kecilnya naik. Nah, tes uji terbesarnya adalah 1814 kalau dia masih mau melanjutkan tren naik. Tapi di sini kita juga perhatikan ya teman-teman, area sini juga ada area retrace ya di time frame daily ya. Kita tarik di sini, yang pertama ini ya, yang kedua ini ada area retrace ya yang harus di breakout juga. Ini mendekati area resisten. Nah, dia retrace-nya di area sini ya di 1817. Nah, ini adalah area retrace ya. Nah, saya tandai warna biru ya, Tosca. Nah, ini satunya ya, ini saya tandai warna Tosca. Oke, bentar, yang ini saya ganti. Oke, ya sudah jelas ya. Jadi kalau kita lihat area retrace-nya di sini adalah di harga 1817. Jadi kalau hari ini di breakout di atas 1817 dan candlenya berbentuk di sini ya, bisa Marubozu atau impulsive bullish ya, dan close di atas 1817 untuk hari ini, kemungkinan besar dia akan melanjutkan tren naiknya ya. Itu sudah memang kekuatannya sudah buyer lebih menguasai daripada seller, karena kalau kita lihat di candle terakhir susunan ini buyer masih menguasai ya, melebihi area 50%. Meskipun dia sempat turun ya, tapi ini kekuatan buyer sangat kuat ya, karena sudah memakan juga di candle-candle sebelumnya. Nah, ini buyer masih mendominasi kalau kita lihat tren kuat naik. Oke, sekarang coba kita perhatikan lagi di time frame yang lebih kecil ya. Apa aja yang bisa kita dapatkan di time frame yang lebih kecil? Kita masuk di time frame H1. Oke. Di time frame H1 teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Pergerakan terakhir susunan yang terjadi ya, di sini ada kenaikan, kemudian turun, naik, turun, naik, turun, naik ya. Tapi dari turun naik ini kenaikannya bertahap ya. Bentuknya adalah tren up atau tren naik ya. Ini sesuai yang gini. Jadi teman-teman yang belum memahami mengenai tren support dan resisten atau area retrace,
kemarin di program kita di Belajar Yuk kita sudah menyampaikan ya ilmu itu secara gratis, dan video itu sudah diupload di hari Sabtu kemarin. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat silakan, sudah saya cantumkan di deskripsi ya di setiap video yang sudah saya tayangkan. Oke, itu bisa dipelajari dulu ya. Jika belum paham bisa diulang-ulang terus videonya sampai mengerti. Nah, seperti itu. Dan di video sebelumnya juga sudah kita sampaikan strategi untuk cara transaksi ya, mengenal pattern ya, mengenal candlestick. Nah, itu juga bisa dipelajari teman-teman. Itu juga ada deskripsi. Bisa diulang-ulang supaya lebih paham. Oke, dan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mengerti. Oke, kita lanjutkan lagi ya di time frame H1. Susunan yang terjadi memang tren naik ya di sini. Ini higher low ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi susunan yang makin meninggi. Nah, ini tren naik. Jadi kalau hari ini saya lihat memang kondisinya masih kuat naik ya. Tesnya adalah di area 1814 sampai dengan 1817 area retrace ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya level psikologi terdekatnya untuk XAUUSD. Yang pertama di area sini, ini teman-teman bisa perhatikan, ini area terdekatnya ya. Ini level psikologi 1807 ya, ini yang bawah. Saya ganti warna merah supaya teman-teman jelas ya, 1807. Kemudian ini juga mendekati ya, sebenarnya mendekati area 1814 ya, di kisaran 1811. Ini banyak sekali penolakan ya dari posisi yang terakhir di sini ya, 1813 ya, ini level psikologi terdekatnya. Saya kasih penebalan ya. Jadi kalau naik pun penolakannya banyak ya, memang itu area-area penting ya. Itu bisa di area sini ya, 1813. Saya hapus dulu. Saya kasih penebalan, berarti kalau ada penebalan di sini, ini adalah area penting yang teman-teman wajib pantau. Oke, yang pertama 1813 ya. Kemudian yang bawah adalah di sini 1807. Nah, ini 1807. Nah, di area sini ya. Ini. Jadi kalau teman-teman lihat kondisinya tren naik ya. Tren naik nih harus tembus area 1817 karena di sini juga ada penolakan ya. Ini ada pergerakan kecil. Kalau dia tembus 1817 ya, dia akan tes di area sini. Nah, kekuatan di area sini ini karena banyak sekali penolakan ya, 1825. Nah, di area sini ini saya ganti warna, area retrace ya, 1825 sampai dengan 1833 ya. Nih kekuatannya sampai situ. Jadi kalau nanti di area 1833 dia masih kuat naik lagi ya, kemungkinan besar ya di area retrace selanjutnya di area sini ya. Nah, di area sini 1843 seperti itu. Jadi kuncinya adalah dia harus tembus area 1817 dulu. Makanya di sini ada level psikologi ya yang harus di breakout juga ya. Kalau kita lihat candle daily ya untuk hari ini, apalagi kalau hari ini close-nya berbentuk candle Marubozu atau impulsif bullish ya, maka trennya akan kekuatannya kuat naik. Tapi kalau nanti ada koreksi dulu ya di area 1807 ya, tes area sini kemungkinan besar kalau dia gagal breakout 1807 berarti ada penolakan di area sini. Nah, kalau di penolakan ini ada membentuk pattern ya, mungkin kayak contoh bullish engulfing atau bearish engulfing kan, berarti kalau tertembus dia turun lagi. Tesnya ke berapa kalau dia turun lagi? Nah, tesnya di area sini. Ini yang pertama 1804 ya, kemudian area sini 1802 ya, sampai dengan level terendahnya 1700
sorry 1800 ya. Nah, di area 1800 area sini. Nah, 1800 area sini. Ya, tapi kalau nanti di sini ini kan ada pergerakannya kan memang volumenya kecil ya. Ini juga volumenya kecil, hampir sama kekuatannya, tapi pergerakannya higher high, higher low. Jadi trennya naik. Jadi kalau hari ini dia juga gagal menembus 1807, saya perkirakan dia pasti akan naik lagi. Coba tes kuat 1813 sampai 1814 area retrace dan area level psikologi. Sarannya gimana? Kalau saran saya, tunggu tembus dulu minimal itu di atas area retrace ya 1817, baru bisa ambil posisi buy ketika memang candle 1 jamnya close-nya di atas itu ya. Dan perhatikan di candle berikutnya biasanya itu terjadi konfirmasi ya. Candle konfirmasi itu biasanya berbentuk ya seperti hanya impulsi bullish atau marubozu seperti itu, ataupun ada susunan candle memang terdapat tren naik. Nah, seperti itu. Tapi kalau hari ini dia koreksi dulu 1807, teman-teman masih pegang buy, tunggu kegagalan dia breakout ini dulu dan menembus dan membentuk pattern ya, entah itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern ya. Nah, di situ juga teman-teman bisa lihat ya, di program kita di Belajar Yuk bisa dilihat ada materi yang sudah saya buat di situ dan sudah saya bahas single pattern itu apa, double pattern itu apa, triple pattern itu apa ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bila belum paham, lihat aja videonya ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi supaya teman-teman nggak bingung untuk carinya. Oke, di sini XAUUSD ya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, setiap transaksi itu ada yang namanya tingkat resiko, dan kelola resiko itu dengan baik ketika pengambilan posisi. Batas resikonya sampai berapa, itu teman-teman jangan sampai bingung dan jangan sampai dibiarin berhari-hari yang akhirnya menyebabkan Anda tidak mendapatkan peluang lain ya ketika menahan satu posisi yang memang kadangkala tidak terjadi, kembalikan ke situ lagi meskipun nantinya suatu saat bisa kembali ke situ. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe ya. Kalau memang video ini bermanfaat, bisa dibantu share ke teman-teman kalian supaya kita sama-sama bisa berbagi kebaikan. Oke, terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.